Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke. Kita berjumpa lagi membahas isu-isu politik yang saat ini berkembang di Pilkada 2024. Sebagaimana kita ketahui, ada gerakan yang mengatasnamakan Anak Abah, yaitu suatu gerakan yang akan mencoblos semua kader yang maju di pilkada. Khususnya untuk daerah Jakarta, kita ketahui ada gerakan Anak Abah ini ingin mencoblos semua ketiga calon yang maju di pilkada Jakarta, karena atas kekecewaan, karena pada umumnya rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan untuk maju di pilkada, tidak tersampaikan aspirasi itu melalui partai politik. Dengan itu banyak ekspresi atau banyak cara untuk menyampaikan kekecewaan dengan mencoblos 3 paslon sekaligus. Itu artinya suara tidak terhitung atau gagal atau rusak. Dengan itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini merupakan satu gerakan dari rakyat merespon atas langkah partai politik yang tidak menginginkan atau tidak menghiraukan aspirasi masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kita mendengarkan respon dari Pak Anies, mendengarkan gerakan tersebut, coblos 3 paslon, Anies Baswedan sampaikan itu adalah hak yang perlu dihargai dan bentuk dari rasa kekecewaan mereka. Jadi hak mereka dan patut untuk kita hargai karena bentuk dari kekecewaan mereka sendiri. Dengan itu ada berbagai respon dari Koalisi Indonesia Maju, khususnya PKS, mengatakan dengan gerakan tersebut merusak demokrasi. Saya rasa pernyataan ini seharusnya tanya kepada diri sendiri atau tanya sama kawan-kawan politik yang berkoalisi di Indonesia Maju atau partai-partai politik yang berkoalisi yang mengusung salah satu kader PKS sebagai wakil di Pilkada Jakarta. Tanya ke mereka, apakah mereka sudah sesuai dengan demokrasi atau belum. Jangan tanya kepada para masyarakat yang menggerakkan aksi coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Karena persoalan-persoalan ini sangat rumit, karena bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang tidak menginginkan, tidak menjadi suatu wadah atau perahu untuk menyampaikan atau membawa aspirasi masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dicalonkan. Karena kita ketahui demos ini adalah kekuasaan dan kerasnya adalah rakyat, jadi kekuasaan demos dan demos itu kekuasaan, satunya adalah rakyat. Nomos, jadi kekuasaan di tangan rakyat. Jadi segala sesuatu yang ada di negeri ini rakyat berkuasa. Pemerintah hanya badan atau lembaga untuk menjalankan segala keinginan rakyatnya, bukan keinginan atas kehendak sewena-wena dari kepala negara atau siapapun itu yang berada di negeri ini. Dengan itu rakyat berhak untuk mengambil jalannya melalui mencoblos 3 paslon sekaligus. Kita hargai, itu adalah hak, karena itu bagian ekspresi dalam menyampaikan kekecewaannya. Tugasnya adalah mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, pilkada akan berlangsung. Dengan itu para calon-calon yang maju di pilkada khususnya Jakarta harus meyakinkan kepada masyarakat Jakarta dengan tawaran-tawaran politik yang bisa meyakinkan sehingga tidak terjadi yang namanya gerakan coblos 3 paslon. Karena
masyarakat Jakarta, masyarakat yang beda dengan masyarakat yang lain di luar di luar Jakarta, dan memiliki sumber daya manusia yang tinggi sehingga memiliki pengetahuan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan itu, dengan banyak janji-janji dari dulu, ya seperti itu saja, sehingga yang sudah terbukti Anies Baswedan mereka mengajukan, tetapi rupanya tidak bisa berlayar dan sebagainya. Karena persoalan ini harus diseriusi, karena kalau dilanjutkan bisa merusak demokrasi kita. Dan yang bertanggung jawab adalah partai politik sendiri yang memiliki kewajiban sebagai wadah tempat untuk menyampaikan aspirasi atau membawa aspirasi masyarakat. Sehingga kalau partai politik melenceng seperti ini, ya mau salahkan siapa? Kan seperti jangan salahkan rakyat. Jadi teman-teman semuanya, dan yang saya herankan dari sebelumnya, mereka selalu sampaikan Anies Baswedan tidak becus kerjanya, tidak sesuai aspirasi masyarakat. Khususnya Fahri Hamzah selalu mengkritik Anies Baswedan dengan ini itu, merendahkan Anies Baswedan. Tapi sekarang mereka mengatakan kerja Anies Baswedan itu baik. Segala program-program kita akan lanjutkan dan kita akan tingkatkan. Yang kemarin sudah dilakukan Pak Anies, kita akan lebih tingkatkan. Semata politik untuk merebut suara-suara dari Pak Anies sendiri. Dan sebelumnya kita ketahui juga dari PDIP, semenjak Anies Baswedan menjadi gubernurnya, mereka selalu keras mengkritik Anies Baswedan. Tetapi tidak masalah, itu adalah sebuah hal yang baik untuk saling memberikan, sehingga timbal balik, sehingga saling koreksi satu sama lain. Tapi saat ini mereka memuja atas segala program-program Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur. Ya kan, politik semua, teman-teman semuanya. Jadi kita harus santai, rileks untuk melihat dinamika politik saat ini. Dan yang terpenting adalah Pak Anies harus membuat partai politik. Kita akan dukung dan mendorong sehingga partai politik yang didirikan Pak Anies ini menjadi satu wadah, tempat arus perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, berada dalam suatu wadah yang terorganisir, berlembaga, dan mempunyai aturan-aturan sehingga mampu untuk kita bisa membawa aspirasi masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo selama ini, serta Presiden Prabowo yang kita tidak tahu seperti apa. Yang membuat salah satu faktor yang kita malas adalah adanya anak presiden di situ, sehingga itu yang membuat bertolak belakang dengan keinginan kita. Oke, terima kasih teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Cuman itu saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.